Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan, rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Di suatu pagi yang cerah, Nenek Aisyah, seorang wanita tua dengan pakaian sederhana, memasuki salah satu bank terbesar di kota. Kehadirannya tampak kontras dengan gedung pencakar langit dan interior bank yang dipenuhi orang-orang berpakaian formal. Nenek Aisyah membawa tas kain lusuh dan mengenakan kain sarung, membuatnya terlihat berbeda di antara nasabah lain yang berpenampilan rapi dan modern. Meskipun berpenampilan sederhana, langkah Nenek Aisyah mantap saat memasuki bank. Ia tidak tampak ragu, namun jelas bahwa ia bukanlah seseorang yang terbiasa menjadi pusat perhatian di tempat seperti itu. Ketika ia melangkah masuk, beberapa staf bank meliriknya dengan tatapan heran, sementara nasabah lain tampak acuh, sibuk dengan urusan masing-masing. Nenek Aisyah duduk di kursi ruang tunggu yang terletak di dekat pintu masuk, menunggu giliran dipanggil oleh teller. Tak lama kemudian, seorang pegawai bank yang bertugas mengatur antrean menghampirinya. "Selamat pagi, Nek. Ada yang bisa dibantu?" Tanyanya dengan sopan, meskipun dalam nadanya tersirat rasa ingin tahu. Nenek Aisyah tersenyum lembut. "Pagi, Nak. Saya ingin mengambil uang. Sudah lama saya simpan di sini. Sekarang saya membutuhkannya untuk keperluan penting," jawabnya. Mendengar jawaban itu, pegawai tersebut mengangguk, lalu memberikan nomor antrean kepada Nenek Aisyah, sambil mengamati penampilannya yang jauh dari kesan berada. Meskipun ada keraguan dalam pikirannya, ia tetap menjalankan tugasnya dan kembali ke posisinya tanpa banyak bicara. Sambil menunggu giliran, Nenek Aisyah memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia melihat nasabah yang sibuk berbicara dengan pegawai bank, beberapa di antaranya mengurus pinjaman atau deposito. Sebagian besar orang tampak tergesa-gesa, sementara ia duduk dengan tenang dan sesekali tersenyum pada pegawai yang lewat. Nenek Aisyah sudah terbiasa hidup sederhana, meskipun kenyataannya ia memiliki lebih banyak simpanan di bank ini daripada kebanyakan orang yang ada di ruangan tersebut. Waktu terus berlalu, dan Nenek Aisyah tetap menunggu dengan sabar. Ia tidak terganggu dengan antrean yang panjang atau tatapan heran dari para staf. Baginya, momen ini hanyalah satu hari biasa yang dihabiskan untuk keperluan penting. Namun, tanpa ia sadari, penampilan sederhananya akan memicu prasangka dan perlakuan yang tidak sepatutnya dari orang-orang yang ia temui hari itu. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya nomor antrean Nenek Aisyah dipanggil. Ia berdiri perlahan, mengatur langkahnya menuju meja teller dengan wajah tenang. Teller yang bertugas adalah Rani, seorang wanita muda yang sibuk mengetik di komputer tanpa mengangkat pandangannya. Melihat Nenek Aisyah berdiri di depannya, Rani mendongak sekilas. Namun, tatapan sekilas itu segera berubah menjadi tatapan skeptis saat melihat penampilan Nenek Aisyah. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" ujar Rani dengan nada kurang ramah. Nenek Aisyah dengan senyum tulus menjawab, "Nak, saya ingin mengambil uang saya. Ada keperluan mendesak." Rani menatap Nenek Aisyah dengan alis terangkat. "Ibu punya rekening di sini?" tanyanya. Seolah tidak percaya, Nenek Aisyah mengangguk, lalu mengeluarkan buku tabungan lamanya dari tas kain usang yang dibawanya. "Iya, Nak, ini bukunya," ujarnya sambil menyodorkannya ke meja. Rani mengambil buku tabungan itu, meliriknya sekilas, kemudian meletakkannya kembali di meja dengan raut wajah meremehkan. "Ibu mau ambil berapa?" tanyanya dengan nada tidak antusias. "Cukup banyak, Nak. Saya perlu untuk urusan keluarga," jawab Nenek Aisyah sambil tersenyum, berusaha tetap tenang.
Rani tampak tercengang dan memandang Nenek Aisyah dari atas hingga bawah. Dalam hatinya, Rani menganggap Nenek Aisyah hanya membuang-buang waktunya. "Ibu yakin punya saldo yang cukup untuk penarikan besar?" tanya Rani dengan nada sinis. "Atau mungkin ambil uang yang lebih sedikit saja, ya? Biar tidak ribet." Mendengar saran itu, senyum Nenek Aisyah perlahan memudar. Ia berusaha tetap tenang, tetapi jelas bahwa perlakuan Rani membuatnya merasa tidak dihargai. Dengan suara sedikit bergetar, ia berkata, "Nak, tolong, saya hanya ingin mengambil uang saya sesuai kebutuhan." Namun, Rani mengabaikan permintaan itu dan menunjukkan gestur agar Nenek Aisyah memilih layanan penarikan dengan nominal lebih kecil, seolah-olah Nenek Aisyah tidak pantas meminta lebih. Nenek Aisyah mencoba menahan diri. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu sekali lagi meminta Rani untuk memproses permintaannya. "Nak, saya sudah menjadi nasabah di bank ini sejak lama. Tolong proseskan permintaan saya," pintanya. Rani mendengus, lalu menolak dengan nada sinis. "Ibu, mungkin ada kesalahan ya. Kalau benar ingin mengambil jumlah besar, mungkin bisa menyiapkan identitas lain atau bukti bahwa ibu benar-benar punya rekening di sini." Beberapa staf bank lain di sekitar mulai melirik mereka. "Maaf nak, tapi saya sudah lama menabung di sini. Kalau tidak percaya tolong panggil manajernya saja," ujar Nenek Aisyah, mempertahankan ketenangan meskipun kekecewaan mulai tampak di wajahnya. Rani tampak jengkel, tetapi ia juga tidak ingin mendapat masalah. Sambil mendesah, ia beranjak dari mejanya untuk mencari manajer. Saat ia berjalan menuju ruang belakang, ia berbisik pada rekan kerjanya dengan nada cukup keras. "Lihat tuh, nenek tua itu malah minta ketemu manajer. Pasti dia hanya ingin membuat keributan." Nenek Aisyah mendengar komentar itu, namun ia memilih untuk menunduk, menahan diri. Rasa sakit di hatinya mulai terasa lebih berat. Ia tidak menyangka bahwa penampilannya akan membuat orang-orang di sekitarnya memandangnya rendah. Ketika Rani kembali bersama manajer bank, Pak Budi, perhatian staf lain tertuju pada mereka. Pak Budi tampak tegas, namun ramah, menghampiri Nenek Aisyah dengan senyum profesional. "Selamat pagi, Bu. Saya Budi, manajer di sini. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan sopan. Nenek Aisyah mengangguk dan menjelaskan maksud kedatangannya sekali lagi. Ia mencoba meyakinkan Pak Budi bahwa ia memang memiliki dana yang ingin ditarik. Meskipun sikap Pak Budi jauh lebih sopan daripada Rani, ia tetap tampak skeptis. "Apakah ibu memiliki kartu identitas lain sebagai verifikasi?" tanya Pak Budi. Nenek Aisyah menyerahkan kartu identitasnya. Ia berharap Pak Budi akan membantunya. Pak Budi melihat kartu identitas itu dengan seksama, lalu mengembalikannya dengan ekspresi yang masih ragu. "Ibu, saya mengerti bahwa ibu ingin menarik dana yang besar. Namun, prosedur di sini cukup ketat. Mungkin ibu perlu menunggu beberapa saat lagi agar kami bisa memastikan semua prosesnya sesuai," ucap Pak Budi. Rani, yang merasa didukung oleh Pak Budi, langsung memandang Nenek Aisyah dengan tatapan tajam. "Iya, Bu. Kalau memang ibu ingin menarik uang sebanyak itu, lebih baik siapkan berkas lain atau coba hubungi keluarga yang bisa menjamin," katanya dengan nada sinis. Nenek Aisyah tetap tenang. "Nak, saya hanya meminta hak saya. Kalau ada yang perlu diverifikasi, silakan cek di data saya," ujarnya. Sikap Nenek Aisyah yang tenang namun tegas ini mulai menarik perhatian beberapa nasabah lain. "Kalau ibu tidak punya dokumen tambahan, mungkin lebih baik ambil dalam jumlah yang lebih kecil saja," sambung Rani. Perkataan itu membuat beberapa nasabah lain merasa tidak nyaman. Pak Budi, yang merasakan suasana mulai tidak nyaman, akhirnya berkata, "Baiklah Bu, silakan duduk sebentar lagi. Kami akan segera memeriksa data dan memastikan semuanya sesuai." Dengan berat hati, Nenek Aisyah mengangguk dan kembali ke tempat duduknya. Ia berharap mereka akan segera menyadari kesalahpahaman ini. Namun,
Dalam keheningan, ia tidak bisa menghindari rasa kecewa yang semakin mendalam. Di ruang tunggu itu, Nenek Aisyah duduk termenung, memikirkan mengapa penampilannya harus menjadi penghalang baginya untuk diperlakukan seperti nasabah lainnya. Nenek Aisyah menunggu dalam diam, mengamati sekelilingnya. Setiap menit terasa semakin panjang dan rasa tidak nyaman mulai mengganggu. Rasa lelah kini terlihat dari wajahnya. Di ruang tunggu itu, ia kembali menyaksikan nasabah-nasabah lain yang berpakaian rapi dilayani lebih cepat, sementara ia terus menunggu. Beberapa nasabah lain memperhatikan Nenek Aisyah dengan rasa iba. Tak lama, seorang pria kaya berpakaian elegan masuk ke bank bersama seorang anak kecil. Pria ini langsung menuju ke meja teller yang sama, berbicara dengan Rani. "Saya harus segera urus ini, tolong prioritaskan anak saya," kata pria tersebut sambil menyelipkan beberapa lembar uang ke meja Rani. Rani langsung tersenyum ramah. "Baik, Pak, kami akan segera membantu Anda, tidak perlu antre." Mendengar itu, Nenek Aisyah berdiri dan menghampiri Rani. "Nak, maaf, tapi saya sudah menunggu lebih lama. Tolong urus saya lebih dulu," ujar Nenek Aisyah. Rani, tanpa menoleh, menjawab dengan nada acuh. "Maaf, Bu, anak ini sakit, jadi kami dahulukan. Ibu bisa tunggu sebentar lagi ya?" Beberapa nasabah yang melihat kejadian itu mulai merasa tak nyaman. Sementara itu, Nenek Aisyah berusaha menahan amarah. "Nah, saya paham kalian ingin membantu, tapi saya juga membutuhkan pelayanan yang sama seperti mereka," katanya dengan nada pelan namun penuh harap. Rani hanya memalingkan wajahnya dan bergumam pelan, "Kalau memang butuh, seharusnya datang dengan rapi, bukannya membuat staf repot dengan penampilan lusuh seperti itu." Kata-kata tersebut melukai hati Nenek Aisyah. Ia hanya menatap Rani dalam diam, lalu kembali ke tempat duduknya dengan perasaan kecewa, marah, dan terluka. Di ruang tunggu itu, ia duduk dalam diam, menanti keadilan yang seharusnya ia dapatkan. Ia memutuskan untuk menunggu, meskipun tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Seiring berjalannya waktu, tubuh Nenek Aisyah mulai merasa lemah. Rasa sakit di dadanya yang tadinya samar kini mulai terasa semakin kuat. Namun, di tengah kelemahannya, ia tetap berusaha untuk tidak menyerah. Sementara itu, Rani dan teller lainnya sibuk melayani nasabah lain. Tak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa Nenek Aisyah mulai merasa semakin lemah. Tak ada yang memperhatikan betapa pucatnya wajahnya atau betapa napasnya yang mulai pendek dan tidak beraturan. Sesekali, Nenek Aisyah mengusap dadanya, mencoba menenangkan dirinya. Ia berharap akan ada seseorang yang memperhatikannya dan datang untuk menolong. Tetapi tak ada satupun staf bank yang menyadari kondisi kesehatannya. Ia kembali melihat ke arah meja teller, melihat Rani yang berbicara ramah dengan nasabah lain. Rasa sakit itu semakin parah, namun Nenek Aisyah tetap menahan diri agar tidak terlihat lemah. Namun, seiring dengan semakin beratnya rasa sakit di dadanya, ia merasa bahwa ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di sekitar ruang tunggu, beberapa nasabah mulai melirik ke arah Nenek Aisyah. Seseorang akhirnya berdiri dan mendekati salah satu staf bank, menginformasikan bahwa ada seorang nenek yang tampak pucat dan lemah. Namun staf tersebut hanya memberi jawaban singkat, "Oh, mungkin dia hanya kelelahan." Akhirnya, Nenek Aisyah merasa bahwa ia tidak bisa menahan rasa sakit itu lebih lama lagi. Dalam keadaan lemah, ia berdiri dan mencoba berjalan kembali menuju meja teller. Namun, langkahnya terasa berat dan goyah. Tepat sebelum ia mencapai meja teller, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan ia pun jatuh pingsan di tengah ruangan. Keributan segera terjadi. Nasabah yang melihat kejadian itu langsung panik dan beberapa staf bank, termasuk Rani, segera mendekat. Rani tampak terkejut dan sedikit cemas. Seorang petugas medis bank segera dipanggil. Pak Budi yang berada di ruangannya segera mendatangi tempat kejadian.
Ketika ia melihat siapa yang pingsan di lantai, raut wajahnya berubah. Tanpa berkata apa-apa, ia mendekati Nenek Aisyah dengan penuh kecemasan. Pak Budi segera memerintahkan staf untuk membawa Nenek Aisyah ke ruang perawatan. Sambil menunggu petugas medis tiba, Pak Budi mengarahkan pandangannya ke arah Rani. "Apa yang terjadi di sini? Kenapa beliau bisa sampai pingsan?" tanyanya dengan nada tegas. Rani terlihat pucat. Dengan suara bergetar, ia mencoba menjelaskan, Saya tidak tahu, Pak. Beliau tadi hanya ingin menarik uang. Saya kira..." Pak Budi langsung memotong perkataannya. "Dan apa yang Anda kira? Ini bukan cara memperlakukan nasabah. Apalagi beliau adalah salah satu nasabah lama yang sangat dihormati." Kata-kata itu membuat seluruh staf terdiam. Mereka mulai merasakan bahwa Nenek Aisyah bukan sekadar nasabah biasa. Beberapa nasabah lain mulai berbisik-bisik. Di dalam ruangan itu, suasana berubah menjadi tegang. Tak lama kemudian, Nenek Aisyah mulai siuman. Pak Budi segera mendekat dengan wajah penuh perhatian. "Ibu Aisyah, apakah Anda merasa lebih baik? Kami sudah memanggil tim medis," ucapnya lembut, sambil memberikan segelas air. "Terima kasih, Pak Budi. Saya hanya sedikit kelelahan," jawab Nenek Aisyah pelan. "Maafkan saya, Bu Aisyah. Seharusnya staf kami memberikan pelayanan yang layak. Saya sangat menyesal," ucap Pak Budi. Rani merasa sangat tertekan. Ia mulai menyadari kesalahannya. Para staf lain pun mulai merasa waspada. Pak Budi memutuskan untuk tetap mendampingi Nenek Aisyah. Setelah beberapa saat, tim medis tiba. Pak Budi tetap berada di sisinya. Saat tim medis melakukan pemeriksaan, Pak Budi memberitahu salah satu stafnya untuk membawa buku rekening Nenek Aisyah. Ia ingin memastikan semua proses keuangan bisa diselesaikan dengan cepat. Melihat sikap Pak Budi, beberapa staf mulai berbisik-bisik. Rani merasa cemas dan dipenuhi penyesalan. Setelah tim medis memastikan bahwa kondisi Nenek Aisyah mulai stabil, Pak Budi duduk di sampingnya. "Bu Aisyah, kami sangat menyesal atas perlakuan yang tidak pantas. Ini bukan cerminan dari nilai-nilai pelayanan kami," ucapnya. Nenek Aisyah mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. "Pak Budi, saya hanya ingin mendapat pelayanan seperti nasabah lainnya. Saya tidak ingin merepotkan siapapun," katanya lirih. Perkataan itu menusuk hati Pak Budi. Rani, yang berdiri di sudut ruangan, merasa sangat kecil dan malu. Ia ingin meminta maaf, tetapi rasa takut membuatnya tetap diam. Pak Budi lalu memandang ke arah para stafnya dengan tatapan tajam. "Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Tidak seharusnya kita menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Setiap nasabah berhak mendapat pelayanan terbaik." Pak Budi meminta Rani dan staf lainnya untuk merenungkan sikap mereka. Ia ingin memastikan bahwa kejadian ini menjadi pengingat bagi seluruh tim. Di ruangan itu, suasana berubah hening. Nenek Aisyah, meski merasa terluka, tetap memancarkan ketenangan. Pak Budi memutuskan untuk tetap mendampingi Nenek Aisyah. Setelah memastikan bahwa kondisi Nenek Aisyah stabil, Pak Budi mengumpulkan semua staf. Ibu Aisyah adalah salah satu nasabah terhormat di bank ini. Lebih dari itu, beliau adalah salah satu investor utama yang telah mendukung bank ini sejak awal berdirinya, kata Pak Budi. Pernyataan itu membuat semua staf terpana. Rani merasa jantungnya berdegup kencang. Ibu Aisyah adalah sosok yang sangat rendah hati. Beliau tidak pernah menuntut layanan khusus. Beliau layak mendapat penghormatan, lanjut Pak Budi. Nenek Aisyah hanya tersenyum tipis. Ia memandang Rani dan staf lain dengan pandangan lembut. Rani, yang tidak bisa menahan rasa bersalahnya, akhirnya mendekati Nenek Aisyah. "Maafkan saya, Bu Aisyah. Saya tidak seharusnya bersikap seperti itu kepada Anda," ucapnya dengan suara bergetar. "Nak, tidak ada yang sempurna. Kesalahan ini adalah pelajaran untuk kita semua," kata Nenek Aisyah tenang.
Pak Budi menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil. Rani menerima konsekuensi atas tindakannya dan Pak Budi memberikan teguran keras kepada staf lainnya. Dengan rasa hormat, Pak Budi menegaskan bahwa bank ini akan memperbarui pelatihan pelayanan nasabah. Semua karyawan kini terdiam. Rani, yang telah meminta maaf, menerima keputusan bahwa ia akan diberhentikan dari pekerjaannya. Bu Aisyah, sekali lagi kami semua meminta maaf. Kami sangat menghargai kesabaran Anda, kata Pak Budi. Nenek Aisyah tersenyum lembut. Pak Budi, yang penting dari pengalaman ini adalah pelajaran yang kita ambil. Pak Budi mengangguk. Kata-kata Nenek Aisyah mengingatkannya bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada materi. Ia berjanji untuk menjaga standar pelayanan dan sikap hormat kepada setiap nasabah. Beberapa hari setelah kejadian itu, bank tersebut mulai menerapkan pelatihan ulang bagi seluruh stafnya. Kejadian ini menjadi kisah yang tersebar di kalangan karyawan bank sebagai pengingat pentingnya sikap rendah hati dan profesional. Nenek Aisyah, meski mengalami pengalaman yang pahit, tetap membawa sikap positif.